Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kalau kita jujur, sebenarnya kita dapat melihat, bisa menyaksikan banyak orang yang tidak memiliki tujuan dalam kehidupannya. Ini adalah sebuah kehidupan yang sangat tidak wajar dan tidak normal di mata Tuhan. Sebuah kehidupan yang lebih berbahaya dari kehidupan binatang. Sebab kalau binatang hidup tanpa tujuan, tidak beresiko. Tetapi manusia beresiko sangat tinggi. Bukan tidak mungkin suatu hari nanti banyak manusia akan berpikir adalah lebih baik menjadi binatang yang tidak diperhadapkan kepada resiko kekekalan, daripada menjadi manusia tetapi akhirnya harus terbuang dari penciptanya selama-lamanya. Berkenaan dengan hal ini, saudara sekalian, Paulus mengatakan dalam tulisannya, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, artinya kalau berdasarkan kebiasaan hidup, model hidup manusia di sekitarku, aku telah berbuat ini, berbuat itu, dengan segala ambisi seperti yang mereka miliki. Seperti orang yang pada umumnya tidak benar-benar meyakini bahwa ada kehidupan di balik kematian. Filosofi manusia pada umumnya, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Filosofi yang memang tidak diucapkan, tapi filosofi yang nampak dari potret hidupnya. Saudaraku sekalian, jika orang mati tidak dibangkitkan, begitu dalam tulisan itu Paulus berkata, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Tetapi sebagai anak Allah, Paulus tidak menganut model hidup yang salah itu. Kalau kita membaca tulisan Paulus di dalam Perjanjian Baru, saudara, nampak model hidup dari seorang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, bukan hanya beragama Kristen, karena banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Mengaku dengan mulut Yesus Tuhan, dalam tindakan tidak mengaku dia sebagai majikan atau kuriosnya atau tuannya. Dari tulisan Paulus kita bisa melihat satu model hidup dari seorang yang benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. 3 ciri dari hidup seorang yang benar-benar lahir baru. Yang pertama, ia berusaha berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan itu tidak hanya melakukan hukum, saudara. Orang yang melakukan hukum belum tentu berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau orang berusaha mengerti kehendak Tuhan dan berusaha melakukannya, pasti dia melakukan hukum. Hukum itu bisa relatif, saudaraku. Hukum itu terdiri dari huruf-huruf yang belum tentu mewakili isi hati Tuhan. Nah, kekristenan yang benar itu adalah usaha untuk memiliki yang namanya kepekaan. Kepekaan. Kalau dalam kepercayaan mistik, ada oknum-oknum yang bisa mengerti keinginan yang dipercayai sebagai kuasa besar. Apakah itu dewa, apakah itu ilah. Anak-anak Tuhan harus bisa mengerti isi hati Tuhan. Dan ini hal yang tersulit dalam hidup. Tetapi saudara, kalau kita menjadi anak Tuhan, tidak ada pilihan lain. Burulah ini, kejarlah ini. Sebab kita tidak akan bisa meraih dalam waktu singkat, saudaraku. Ciri yang kedua dari kehidupan seorang yang benar-benar mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah melayani Dia tanpa batas. Ada seorang teman, ya, anggota gereja yang menyatakan duka cita dan kekecewaan dan kemarahannya ketika dia mensponsori seseorang untuk menjadi pejabat tinggi. Dia mengorbankan uangnya begitu besar. Jumlah uang itu kalau dibelikan mobil mewah bisa 50 mobil mewah.
Jadi pengusaha ini yang menjadikan pejabat itu, saudaraku. Dengan jumlah uang yang begitu besar, dia promosikan. Tapi begitu dia jadi pejabat, dia lupa. Dia kecewa sekali. Saya katakan kepada anggota gereja ini, kekecewaan dan kemarahanmu merugikan kesehatan. Anggaplah itu uang sial, pakai bahasa umum. Walaupun kata itu tidak tepat, tapi untuk orang seperti ini, ya sudah. Dan ada satu kesempatan lagi. Kalau kamu membela Tuhan Yesus tanpa batas, dia pasti jadi raja. Dan pasti dia nggak lupa kita. Melayani Tuhan tanpa batas. Ini tidak saya anjurkan Anda jadi pendeta atau aktivis gereja lalu memberi uang untuk gereja. Jangan begitu. Ya. Itu bisa merusak pola berpikir yang benar. Yang penting dalam hidup saudara setiap hari, bagaimana nama Tuhan Yesus dikenal orang. Dan mereka itu didewasakan untuk bisa masuk kerajaan surga. That's it. Enough. Pokoknya rela berjuang untuk kepentingan Tuhan Yesus. Ya, yang ketiga, saudaraku, nah ini yang sulit dan jarang orang bisa mau ngerti. Apa? Mulai menyadari bahwa dunia ini bukan rumah kita. The world is not our own home. Rumah kita dalam kerajaan Bapa di surga. Langit baru, bumi baru. Nah, kesadaran seperti ini yang terakhir ini memang sulit, saudara. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Ini take time, ini perlu waktu, saudara. Nah, ciri yang ketiga ini jarang dimiliki orang. Tapi kalau seorang pelayan Tuhan harus sampai tingkat ini. Dia mulai kurang betah dengan tubuh fana ini. Dalam kesaksiannya Paulus berkata, kalau suruh pilih, aku pilih segera ke surga. Terinspirasi oleh perkataan Paulus ini, saya juga memaksa diri untuk itu. Ya, sebab setelah saya masuk ke wilayah ini, luar biasa perubahan hidup. Kita nggak bisa kebeli sama uang. Kita ketemu orang berkedudukan tinggi, kita hormat. Tapi dalam hati kita nggak menjilat dia. Kita ketemu orang kaya, kita hormat. Biasanya orang kaya mau dihormati, ya, kayak sakit jiwa gitu. Jadi kita nauin, jangan sombong, iya. Tapi bukan karena dia kaya, tapi karena kita mencintai jiwanya, supaya dia bisa diselamatkan. Jangan mentang-mentang kita berkata, gue nggak butuh uang lu mau kaya macam apa? Gue nggak butuh. Gue bisa naik ojek, naik mobil, tidur di hotel bisa, di volosmen bisa, ada kecoanya juga nyenyak. Mau makan di restoran bisa, warteg bisa. Mau pakai baju butik bisa, baju kelas kaki 5 bisa, atau yang kaki meja bisa. Nggak problem. Tapi kita nggak boleh begitu, saudara. Amin. Tata krama, sopan santun, kehidupan tetap kita jaga. Walaupun kita bukan orang yang mau menjilat-jilat, tapi kita harus bijaksana. Nah, setelah kita menyadari bahwa hidup ini so short, begitu singkat, saudara, penghayatan itu akan membuat kita sungguh-sungguh menantikan langit baru dan bumi baru. Nah, saudaraku sekalian, ini Paulus. Nah, hari ini kita melihat dengan jujur tadi, banyak orang yang sebenarnya tidak normal dan tidak wajar hidupnya di mata Tuhan. Walaupun banyak orang hidup secara tidak wajar dan tidak normal dalam ukuran yang benar, tetapi mereka merasa telah memiliki hidup yang wajar dan normal. Mengapa? Sebab pemahaman mereka satu-satunya mengenai hidup, mereka serap dari nenek moyang, dari orang tua, dan diadopsi dari lingkungannya. This is the only life they know. Satu-satunya hidup yang mereka tahu. Ya ini. Di luar model hidup yang mereka tahu, mereka anggap tidak wajar, tidak normal. Nah, saudara, gereja harus membuka mata jemaat untuk mengerti satu model hidup yang seharusnya kita miliki. Tadi saya sempat mengutip pola hidup Paulus ini. Bapak Ibu jangan curiga atau prejudis ya, menganggap kalau sudah hidup kayak Paulus kita jadi aneh. Oh, enggak boleh. Kita harus kelihatannya sama tapi dalamnya
Beda. Jangan kayak orang yang dikit haleluya, dikit haleluya, dikit bahasa roh, cing. Jadi aneh, orang nggak bisa bergaul. Biasa aja gaul lah kita, betul? Bergaul dengan masyarakat, dengan tetangga, famili, keluarga besar, hai, hahaha, biasa. Kalau lagi kumpul-kumpul dan keluarga besar nyanyi karaoke, ayo nyanyi. Ya saya nyanyi juga lagu yang tidak menyalahi firman Tuhan. Saya nyanyikan. Seperti gini. Saya tujukan lagu ini untuk istri saya tercinta. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Gak langsung, kita anak Tuhan, jangan karaokean, haram. Jadi aneh loh. Jadi makhluk ruang angkasa, jadi alien. Tapi kalau lagu-lagu yang bertentangan dengan kebenaran, tetap kita buang. Ini tidak bisa dinyanyikan. Ada lagu-lagu barat, love song yang betul-betul love. Love itu buatan Tuhan, bukan cetakan genderuwo, saudara. So kalau you feel love itu kan indah, betul nggak? Kalau sama istri nyanyi, I can't stop loving you, boleh nggak? Iya, kalau stop kan bahaya loh. Biasa, kelihatannya sama, dalamnya beda. Sama-sama berumah tangga, kerja, cari duit, giat, belajar, sekolah, berkarir, sama, dalamnya beda. Ini yang luar biasa, saudara. Saya sering lihat orang Kristen yang nggak tahu gimana gitu, kayak jadi malaikat sudah. Yang begitu-begitu suruh munafik itu nggak benar hidupnya. Kesucian kita bukan diatur oleh hal-hal yang kelihatannya kudus, tapi kekudusan itu dari dalam. Sincerely, ketulusan dengan orang, humble gitu, simplicity, sederhana. Orang juga senang liatin kita. Biasa aja kali, tapi dalamnya yang beda. Amin. Nah, yang begini kadang-kadang kalau orang nggak ngerti, saudara, dipikir kita kompromi. Nggak, kita nggak boleh kompromi. You dengar terus apa yang saya sampaikan. You lihat hidup saya everyday, you tahu saya kompromi nggak? Saudaraku, gereja harus mengajar model hidup macam apa yang harus dimiliki kita. Saya kalau mau jujur, saya ngomong begini, saudara. Saya sudah melayani Tuhan sekian belas tahun di Rehoboth Ministry. Tahun ke-11, masuk tahun ke-12 tahun depan. Saya merasa berhutang. Rasanya banyak kesalahan yang saya lakukan. Dan saya termasuk suffering, feel desperate. Aduh, kecewa gitu. Karena apa yang saya pahami 2-3 tahun belakangan ini so very different dari apa yang saya pahami sebelumnya. Dan pemahaman yang luar biasa yang saya dapat tahun-tahun belakangan ini, apalagi setahun ini, itu betul-betul merubah hidup saya. Saya berpikir seandainya dari tahun 2000 saya telah memiliki sikap seperti ini, banyak orang pasti diubah lebih signifikan. Kalau ketemu orang kaya, kita masih lihat kekayaannya gitu loh. Orang juga pasti baca, lu masih nilai kekayaan ini. Pasti. Dan itu saya dulu. Ya nggak terang-terangan, padahal saya cukup militan sebenarnya, cukup punya harga diri gitu. Selain saya melayani, saya juga punya penghasilan. Oh, enggak apa-apa, nggak dapat duit dari gereja. Saya juga punya penghasilan tempat lain. Tapi tetap saya masih menghargai uang. Walaupun sekecil apapun, saudara. Jadi kalau ketemu orang kaya, sambil begini, kaya ya. Ini rusak nih. Ini buat orang tidak berubah. Tapi 3 tahun belakangan ini Tuhan rubah saya. Hormat dengan orang, tapi jangan harap you menghargai you punya uang. Biar you pakai cincin 5 miliar, gua nggak akan lirik. Hidup ini singkat. You mau kaya raya, mau hemat, mau hebat, kayak apa? Only 70 years. Dan kalau hidup Anda tinggal 50 tahun, kalau hidup Anda 50 tahun, ya tinggal 8.000 hari, 7.000 hari. 7,000-8,000 days. Seberapa hebat? Saya juga punya kesempatan ketemu orang-orang hebat yang punya jabatan tinggi dalam pertemuan-pertemuan tertentu, saudara. Ya hormat. Tapi dalam hati saya sudah mulai lain.
Aku menghormati kamu, tapi jangan kamu harap saya punya pikiran memanfaatkan kamu. Satu hari satu kali saya akan manfaatkan orang yang punya jabatan ini. Enggak. Kalau Tuhan gak suruh, saya tidak boleh menggunakan kesempatan relasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Allahku harus kupandang hebat dan bisa mengerti segala sesuatu. Amin, saudara. Nah, saudara, ini perubahan yang luar biasa. Nah, model hidup yang bagaimana yang kita harus miliki? Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, ada satu pernyataan yang luar biasa, saudara. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang keempat dan ayatnya yang kelima. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang diterjemahkan hidup. Yang pertama zoe, yang kedua bios. Saya kira kata bios ini sudah sering kita dengar, biologi. Ini menunjuk hidup makhluk pada umumnya. Menunjuk hidup makhluk. Salah. Makhluk pada umumnya. Sedangkan zoe menunjuk hidup yang berkualitas. Walaupun perbedaan antara zoe dan bios sebenarnya juga relatif. Tetapi saudara sekalian, Tuhan berkata, aku datang membawa apa tadi? Enggak. Dalam Dia ada hidup, dalam Dia ada zoe. Dan kata yang sama ini juga digunakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi zoe, hidup. Hidup itu terang manusia. Terang berbicara soal pengertian. Bagaimana seharusnya seseorang memiliki model hidup. Ini bukan model baju, model pakaian, jambang, jenggot, enggak. Kalau kita imitatio Kristo, mencontoh Kristus, itu bukan jambang jenggotnya, baju jubahnya seperti orang Timur Tengah. Filosofinya. Kalau kalimat yang tepat, kebenarannya. Filosofi. Kalau kita mengimitasi diri dari hal-hal lahiriah, so easy, itu gampang. Ayo, mau pakai jubahnya Yesus, pakai jambang jenggot. Ayo orang-orang Kristen boleh pakai rambut panjang, pakai jambang jenggot untuk mencontoh Yesus. Nggak perlu waktu 1 jam, setengah jam juga bisa. Tetapi kalau mencontoh filosofinya, kita harus belajar sedalam-dalamnya dari Alkitab ini, dari Injil, saudaraku sekalian. Aku datang untuk memberi hidup supaya mereka memiliki dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan bukan banyak, dalam bahasa aslinya begini, Pak. Perisos. Very highly in quality. Tinggi dalam kualitas. Nah, kita harus belajar model hidup seperti ini. Nah, kalau soal sekolah, saya sudah sekolah. Dari grade S1, S2, sampai S3. Dan saya punya nilai dari cum laude sampai summa cum laude. Jadi, jangan ragukan kalau soal belajar ini. Tapi itu tidak membuat saya bisa memiliki model hidup seperti yang Allah kehendaki. Jadi sombong ya. Gua dokter gua 2 biji. Nggak jadi contoh. Tapi ketika kita mulai dengan rendah hati mau belajar model hidup macam apa yang sebenarnya Allah kehendaki, simplicity, humble, disitulah kita menemukan model hidup yang Allah kehendaki. Ini bukan soal kalau ngomong nunduk-nunduk loh ya, jangan salah loh ya. Yang begini nih keramat tamahan yang dibuat-buat, diplomasi berlebihan, itu juga jahat. Paham saudara? Biasa aja kali. Amin saudara. Ini yang penting. Bagaimana memiliki model hidup seperti yang diperagakan Tuhan Yesus. Dan kalau kita betul-betul memperagakan apa yang dilakukan Tuhan Yesus,
maka Anda baru pantas disebut Kristen, artinya to be like Christ, seperti Kristus, pengikut Kristus. Satu kali saya naik taksi, lalu supir taksi tanya, kemana Pak? Saya jawab, gereja. Lalu berkata begini, saya juga pengikut Kristus. Maksud lo, Kristen kan? Belum tentu Kristen mengikut Kristus. Itu kulitnya Kristen, dalamnya bukan. Kulitnya Kristus, keluarnya keris, melukai. Saudaraku sekalian, Tuhan mengendaki kita memiliki model hidup seperti yang Dia kehendaki. Untuk itu kita harus belajar Injil. Injil itu, saudara, isinya adalah ajaran Tuhan. Yang kedua, perilaku atau kehidupan Tuhan Yesus. Nah, untuk memahami ini kan orang harus sedalam-dalamnya membaca Injil. Maka di Roma pasal 1 ayat 16-17 mengatakan, Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Anda merasa sudah percaya Yesus, Anda tidak mengerti Injil, Anda belum punya Tuhan Yesus. Maaf, Anda belum selamat. Anda merasa percaya Yesus, Anda tahu percaya itu apa artinya? Percaya, bahasa aslinya pisteuo. Pisteuo. Ini artinya menyerahkan diri kepada. Menyerahkan diri kepada siapa? Kepada yang dipercayai. Kalau kita berkata, aku percaya padamu Tuhan Yesus, percaya apa? Pak Eras, saya percaya Pak Eras. Maksud lu? Ya percaya aja. Oke, duduk di sini. Makan itu. Lari sana, lompat di tembok tuh. Baru namanya percaya saya. Kalau teman saya percaya Pak Eras, what next? Kalau kita percaya, kita mau tahu apa maunya yang kita percayai. Menyerahkan diri kepada yang kita percayai. Kalau kita nggak mengenal Injil, you belum percaya namanya. Kekristenan itu menjadikan hidup kita sukar, saudara. Sebab kita harus menceburkan diri pada pergumulan bagaimana mengenal kehendaknya dan memiliki model hidup seperti yang Dia kehendaki untuk kita miliki. Saudara, inilah yang namanya keselamatan itu. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Dari pihak Allah, Allah memberikan penebusan oleh darah Yesus, memberikan Injil, memberikan Roh Kudus, dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah mengizinkan semua peristiwa terjadi dan lewat itu kita didewasakan. Tapi dari pihak manusia, dia harus concern, harus serius memperhatikannya itu. Nah, kalau Anda nggak mau serius ya gimana? Pak Pendeta kalau khotbah mati-mati melulu deh. Oh, you lebay, nggak selalu. Memang saya sering khotbah soal mati, langit baru, bumi baru. Lalu orang berkata, nggak down to earth. Oh, justru saya realistis. Sebab you bisa mati setiap saat loh. Kalau you mati setiap saat, lalu you nggak siap, hati-hati ya. You punya mobil belum tuh hilang aja, you asuransikan total loss. You punya rumah belum tuh terbakar, you sudah asuransikan. Belum tentu loh. Nah sekarang kematian yang pasti, kenapa you nggak asuransikan? Kenapa you nggak persiapan kematian? Sebulan lalu saya memberikan khotbah judulnya Persiapan Kematian. Orang ketawa tuh. Jangan ketawa, ini serius. Kematian itu bukan sesuatu yang jauh. Ironis sekali ya saudara. Paling ditakuti tapi bisa paling dekat. Makanya ada satu istilah dalam bahasa Latin, judulnya ini saudara, memento mori. Memento. Saya juga belajar bahasa Latin saudara. Lumayan rumit. Tapi lebih rumit bahasa Mandarin. Memento mori artinya ingatlah hari kematianmu. Nah Bapak Ibu, kalau nggak diingatkan oleh gereja, siapa yang ngingetin saudara? Ya, amin.
Nah, saudaraku, kita harus berjuang dengan serius menyambut penggarapan Tuhan tersebut, supaya makin hari model hidup kita makin diubahkan Tuhan. Yang bagaimana Pak modelnya? Saya tidak bisa jelaskan dalam 1 jam, 2 jam, setahun, 2 tahun. 70 tahun umur hidup kita, 70 tahun kita belajar memiliki model hidup seperti itu. Dan saya bertanggung jawab berdiri di sini, saudara, untuk mengajarkan kepada saudara sekalian model itu. Dan yang lebih sulit, jadi contoh. Kan saya manusia biasa juga, apalagi model manusia kayak saya ini kan temperamental, saudara. Jadi kalau pas meledak marahnya, lah nggak jadi contoh, nangis saya. Aduh, kenapa tadi saya mesti gitu ya, gitu. Cerita, dulu Pak Eras di jalan tol kebut-kebutan. Nggak tahu 8-9 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, atau 12 tahun yang lalu. Kenal saya katanya. Lalu mobil itu saya pepet, berhenti, saya turun, saya bak besi. Dia ikut berhenti karena tahu saya pendeta, ini pendeta saya katanya. Temannya bilang, kok begitu pendeta ya? Oh iya, ini preman emang. Aduh, saya malu, saudara. Tapi itu belasan tahun yang lalu, Bu. So today, beda. I was not I am. Betul nggak? Ya. Lagi meledak gitu, ini mobil main serempet aja loh. Kayak yang punya jalan terus jagoan turun, ambil slinger besi. Datangnya dia nggak berani keluar. Lihat orang kerasukan gitu. I was not I am. I have to be changed. Saya harus berubah, harus diubah. Saya harus berubah. Dan saya tidak malu mengakui begini. Toh itu salah dan kita tidak mau lagi berbuat salah, saudaraku. Amin. Tidak perlu kita malu. Tadi Pak Eras ngomong, ini berapa tahun lalu, kalau dari tahun 2000 Pak Eras sudah berubah, pasti lebih mengubah. Kok nggak malu? Ya memang begitu. Mau kata apa? Yang penting hari ini jangan diulangi lagi kesalahan itu. Amin. Amin. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, emang nggak punya salah loh? Halo, dengan wajah tanpa dosa lagi loh. Jangan gitu, ini bapak-bapak ini banyak kelihatannya wajah tanpa dosa, dalamnya saya nggak tahu. Jadi yang utama itu merubah, saudara, merubah. Dan gereja bertanggung jawab. Model yang standar itu loh, model yang normal dan wajar di mata Allah. Nah sekarang kita menemukan tidak sedikit gereja dan pendeta justru menjanjikan untuk dapat membuat model hidup yang bukan alkitabiah untuk dikembangkan, dibuat berbunga-bunga seindah-indahnya. Kan orang tuh filosofinya begini, dari kecil kita disuruh makan banyak, kata mama gini, biar gede badanmu, biar kuat, biar kenceng larinya. Tuh lihat. Ayo, hidup adalah makan, hidup adalah sekolah, kuliah, karir, supaya mandiri bisa cari duit. Hidup adalah punya anak, ya, punya menantu, punya cucu untuk meneruskan generasi. Hidup adalah punya mobil, punya rumah, perhiasan, kalau bisa prestis dan dilihat orang maknyus. Hidup adalah terhormat. Ini kan filosofi yang kita serap dari orang tua dan lingkungan kita, betul? Sekarang jadi anak Tuhan harus berubah. Bukan nggak boleh punya anak, nggak boleh kerja, nggak boleh karir, nggak boleh punya perhiasan. Apa motivasimu memiliki semua itu? Filosofi yang dirubah. Luarnya kelihatannya sama, dalamnya beda. Nah itulah saudara punya mindset dirubah. Amin, Pak. Nah ini kerjaan berat. Nah kalau gereja justru malah mengembangkan pola seperti itu, membuat seindah-indahnya, perubahan yang ditawarkan, promosi dan yang diajarkan adalah perubahan hidup yang berkisar pada keadaan keuangan, kesehatan, status. Ya kalau yang begini mah nggak usah jadi Kristen juga bisa kaya, bisa sehat, bisa punya status yang berubah. Kekristenan palsu itu seperti itu. Akhirnya gereja menjadi seperti praktek klinik, semacam perdukunan, di mana orang ke gereja hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup duniawi.
rusak, saudaraku. Saya bukan tidak senang, tidak peduli Anda punya masalah diselesaikan Tuhan. Saya yakin Anda punya masalah akan selesai pada waktunya. Coba lihat, di beberapa gereja lalu pendeta mengajarkan begini. Kenapa kau miskin? Karena ada kutuk kemiskinan. Kenapa gak punya anak? Ada kutuk gak punya anak. Kenapa gak kawin? Kutuk gak laku kawin. Kenapa gak punya rumah? Kutuk pengembaraan. Ini kutuk si buta riku hantu. Yang boten-boten tuh loh. Kutuk kemiskinan. Coba you khotbah di ujung kulon Wonogiri yang gersang Gunung Kidul. Biar you patahkan kutuk kemiskinan, tetap miskin loh tempat itu. Coba you khotbah ke orang Swedia, New Zealand atau Jepang. Kutuk kemiskinan gak perlu. Udah kaya mereka. Saya yakin ada kutuk. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Kutuk dipatahkan di kayu salib. Kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Sudah selesai bro. Kutuk dalam dirimu selesai. Yang belum selesai watak jelekmu. Nggak otomatis hilang. Dan itu yang harus digarap. Kenapa you miskin? Coba lihat penyebabnya apa. Kerja keras nggak you? Jangan kerja sini, kerja situ, berantem, gerakan pegawai untuk demo lah, nggak jujur lah. Ya gimana you nggak miskin? Dikit punya duit, ya mau beli mobil, belum waktunya beli mobil, dia mesti naik motor. Gaji sekecil itu masih mau punya credit card, belum waktunya. Nah yang model-model begini yang bikin Anda miskin, tau nggak saudara? Kerja keras, hemat, begitu dong mestinya. Kenapa you sakit-sakit? Ya you jaga kesehatan dengan benar dong. Jangan usus, jeroan, hajar paru, wah, bilur bisa menyembuhkan. Bilur siapa? Modar loh. Udah tahu kamu itu punya penyakit darah tinggi, udah tahu punya keturunan diabetes, hajar gula. Ya nggak boleh saudara. Saya hari ini ya khotbah bisa berkali-kali, tapi siang pulang ke rumah tetap sediakan waktu lari. Saya mau sehat. Oh Pak Ikhlas gak pernah sakit ya. Memang urapan Roh Kudus. Gue jaga kesehatan tahu gak saudaraku. Saya belajar saudara. Waktu ke Malang kemarin kita dibawa ke satu restoran di mana Bapak Presiden pernah juga makan di situ. Foto-fotonya ada. Wah ini paling enak nih Pak. Waduh kita makan di situ ya. Oh saya pernah kesini tahun kapan gitu. Itu ada yang namanya babat gongso. Hitam mengkilat minyaknya. Waduh. Saya lihat begini, waduh Tuhan, jauhkanlah udah pencobaan ini. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Akhirnya berkatilah makanan ini. Loh bagaimana sih? Udah. Waduh, udah. Nah, ayo dong ini kali ini aja. Kan kita gak pernah ke Malang. Kali ini. Kalau kali ini, besoknya kali ini yang lainnya gimana? Oke, udah ditaruh, saya ambil sepotong kecil. Ambil tisu dilepas lagi. Hati kayak gak rela, tapi demikianlah. Jaga kesehatan dong. Amin saudara. Jangan diri kutuk. Sudah selesai. Yang gak beres itu watak kita. Amin. Kenapa belum dapat jodoh? Bagaimana orang senang sama kamu Neng? Galakmu itu loh. Kamu kayak leopard, bengis gitu. Pria lihat kamu juga. Gue kalau kawin sama wanita ini, belum umur 40 tahun TBC gue. Kenapa kamu gak laku kawin? Pria, gimana mau laku? Kerja belum ada, malas, giginya kuning, bau ketiaknya minta ampun. Orang juga enggak. Aduh, hanya perempuan gila dan buta yang mau sama kamu. Belum punya rumah, itu namanya kutuk pengembaraan. Paulus nggak punya bini loh. Paulus juga nggak punya rumah. Apa kutuk? Ini orang-orang yang jual jasa dan cari nafkah di gereja. Mari saya lepaskan kutuk-kutuk. Cabut kutuk-kutuk. Cabut. Kayak cabut bulu loh. Yesus yang bisa mencabut kutuk kita. Ada lagi kutuk melahirkan. Katanya kalau dicabut itu kutuk melahirkan nggak sakit. Mana bisa? Wah ini benar-benar banyak wanita terjebak di situ. Katanya melahirkan nggak sakit. Mana bisa? Tetap sakit ya. Gemanya tetap akan terdengar sampai sekarang, kesalahan Hawa di Taman Eden.
Nggak masalah kalau saudara misalnya mau melahirkan, lalu ada kesulitan, pinggulnya kecil atau apa di sesar, nggak problem. Itu dosa tuh, kena peso operasi. Ya ampun dah. Tuhan juga kasih dokter kehebatan, kemampuan, semua juga dari Tuhan lah tuh. Masa bisa melahirkan seperti BAB? Sesena ya, ada nggak gitu? Bayangkan kalau bisa gitu, hebat ya. Wanita melahirkan kayak BAB. Jadi dokter bilang, ayo, ngeden, kan gitu ya. Ayo ngeden, ayo kalian nafas. Iya. Sudah belum, Bu? Udah enak bener gitu. Gak ada kali ya. Aduh ampun dah. Tapi orang Indonesia dasar, tolong pemerintah cabut kutuk melahirkan supaya lansia melahirkan gak sakit. Nggak bisa. Sakitnya ibu itu akan mengikat emosi dan perasaan ibu dengan anak. Semua indah. Amin, saudara. Udah. Anak juga mesti menghargai orang tua. Makanya kalau ada anak berani melawan orang tua, sampai ke ujung manapun kau tidak bisa diberkati. Ingat ini. Nggak bisa diberkati. Nah, jangan menyelesaikan kesulitan hidup dengan cara-cara yang tidak dewasa. Nggak boleh. Watak karakter dibaharui, maka hidup kita juga diubahkan. Yang dipromosikan itu bukan kuasa Tuhan untuk bisa mencabuti masalah. Watak karakter kita. Dan kalau kita menjadi calon orang-orang yang dimuliakan bersama Yesus di langit baru bumi baru nanti, Anda di dunia pasti tidak dipermalukan Tuhan. You can prove it. Amin. Pasti itu. Nggak usah saya doakan. Nggak usah saya doakan. Kalau hidupmu benar, Tuhan pasti memberkati hidupmu. Pak Pendeta tolong doakan supaya usaha saya maju. Kalau dulu kan saya hajar aja, saya doakan. Sekarang ya harus ngomong dulu, kenapa, usahanya apa, emangnya kenapa. Harus dengar firman. Dengar ya, dengar suara kebenaran ya. Jangan usahanya maju deh kawin lagi. Nggak bener, lebih kamu melarat, kamu bener. Kan begitu saudara, amin. Ibu-ibu dengan jadi kaya lalu jadi belagu, tidak hormat mertua. Ada yang begitu. Dulu melarat sama mertua jilat-jilat, sekarang kaya, mertua diinjek-injek. Yang model begitu jangan dijadikan kaya. Anda percaya Tuhan Yesus? Anda percaya Tuhan Yesus? Anda bisa dipercayai Tuhan Yesus? Itu masalahnya. Amin saudara. Nah, pengertian itu harus dirubah, diubahkan terus. Nah, saya rindu saudara-saudara sekalian memahami hal ini. Nah, terutama saudara sebelum kita mati ya, diharapkan saudara sudah pantas bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Nah, tujuan gereja, tujuan pelayanan itu bukan supaya orang bisa ke gereja punya Tuhan Yesus. Bukan begitu. Begini loh saudara, kalau saudara punya bentuk itu berantakan kayak begini nih. Ini kayak gurami Paul ini. Anda harus dirubah jadi bulat begini loh. Ini prosesnya itu tidak gampang. Ini kalau Anda berantakan begini, bagaimana dibentuk sampai seperti ini? Take time. Dibentuk seperti ini nih, perlu waktu. Saya ingatkan ya, hidup kita itu tidak lama, saudara. Makanya lagu-lagu yang saya tulis hari-hari ini selalu soal kematian. Album saya yang akan muncul nanti judulnya Pembaringan Terakhir. Waduh Pak, album rohani mau judulnya Pembaringan Terakhir, serem amat. Nggak ada yang beli, saya bagi gratis. Pak Bu, memang saya bikin tuh bukan cari duit. Aduh miskin amat ya cari nafkah lewat lagu. Dari dulu saya nggak pernah dapat royalti, nggak pernah. Lagu karangan saya pun diminta orang, saya nggak minta. Berapa Pak? Ambil aja. Yuk kasih persembahan, serahkan ke situ tuh, kasih itu untuk kasih itu pelayanan itu. Tapi kalau saya minjem, mau tanya lagu orang berapa? Ada yang 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta satu lagu. Kalau lagu Pak Eras dipakai bayar berapa? Nggak ada bayarnya. Saya dapat cuma-cuma, lu boleh cuma-cuma juga. Pernah ada orang nanya begitu? Berapa Pak? Nggak usah. Kalau you punya duit, bantu aja pelayanan itu. Dia kaget kayak gini. Kayak nggak percaya gitu.
Nah perlu kalau you pakai lagu saya bersyukur. Apalagi lagu-lagu yang begini. Satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri saat yang indah hari kematianku. Di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Roh Kudus tolong aku hidup tidak berkelau sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Anak-anak muda ya, kamu dengar Om Meras ngomong ya. Kamu jangan anggap ini khotbahnya untuk orang-orang tua yang mau mati ya. Kalian juga mulai sekarang hidup bener. Saya mau tanya, kamu mau kehilangan masa muda atau masa tua? Mau kehilangan masa muda atau masa tua? Kalau zaman saya masih muda, dunia gak sejahat hari ini. Hari ini dunia jahat luar biasa, saudara. Udah internet, gak laku, udah apa, semua membuat orang jadi rusak. Kalau masa mudanya rusak, masa tuanya udah rusak. Masuk nerakanya lebih gampang. Kehilangan masa muda tapi kalau dapat masa tua, ngerti gak? Belajar rajin giat, jangan bergaul dengan orang yang gak takut Tuhan. Jangan dugem-dugem lah. Cari tempat di mana kau bisa mengembangkan diri. Itu bukti kau mencintai Tuhan. Katakan amin. Kamu gak akan jadi aneh gitu ikut khotbahnya Pak Eras. Gak akan aneh. Om Eras sudah sering kubur anak-anak muda, mati muda anak. Saya bukannya ancam kamu, cuma nakut-nakutin aja. Mulai muda. Nah, saudara tahu, akhir-akhir ini kita melihat TV, kita mendengar berita tentang penguasa hebat selama 42 tahun di Libya, Gaddafi, yang meninggal dengan cara yang sangat ngenes ya saudara. Masuk gorong-gorong, ditarik seperti tikus sawah itu, digebuk berdarah, ditembak, lalu mayatnya pun dipertontonkan. Aduh, itu betul-betul satu hal yang tidak pantas. Itu tidak pantas sebenarnya, tapi itulah fakta hidup ya. Padahal ketika pro-demokrasi di Libya mulai bangkit dan mulai ada pemberontakan, berkali-kali ya sahabat-sahabat Gaddafi memberi kesempatan suaka politik, mau di sekitar Arab maupun di daerah Eropa. Duitnya itu udah triliun. Itu APBN kita bisa dibiayai sama kayaannya Gaddafi. 42 tahun dengan wilayah yang kaya minyak, bayangkan saudara. Tapi kok nggak mau ya? Dia malah beli tentara bayaran 22.000, rakyatnya mati kan? 22.000, banyak gitu. Itu menurut koran loh, saya juga baca di koran saja saudara. Kok gak mau ya? Aduh, kalau dia mau kan udah hari ini jadi raja kecil dia. Kekayaannya begitu besar, sama dengan Saddam Hussein. Apa sih sulitnya? Ya, investigator dari PBB melihat Irak, betul gak ada pengayaan nuklir di situ? Kalau ada ya udah ambil, selesai, minta maaf, bersedia dah, nurut. Bisa kan, aman, dia masih kaya raya itu Saddam Hussein. Anaknya cantik dan ganteng-ganteng. Betul gak saudara? Atau dia dapat suaka politik. Bisa. Kok gak mau ngalah? Dia bilang tentara NATO akan diseret di jalan-jalan Irak nanti. Oleh Garda Republik Irak. Nyatanya begitu NATO datang. Gak berkutik sama sekali. Dia juga ditangkap di gorong-gorong. Kasian kan. Udah keras hatinya. Itu udah terlalu lama hidup dengan biasa dihormati. Hati yang keras, gak mau mengalah. Sama kalau saudara udah biasa dengan pola hidup yang salah, dikasih nasihat juga gak mau tahu. Memang begini hidup, gak ada yang lain. Tapi kalau saudara mau bertobat, Anda berubah terus, memang
Orang kan lihat saudara, kok agak miring ya orang ini. Yang miring bukan Anda, dia. Nah kalau 99 orang miring begini, Anda tegak sendiri. Kan orang yang 99 begini, miring ini. Bukan gua yang miring, lu yang miring. Lu kayak hidup agak pernah mati loh. Gak akan pernah mati, lu bakal mati. Yuk ketemu sang Khalik, ngerti gak? Makanya ya gereja mempersiapkan Anda di pembaringan terakhir. Pembaringan terakhir bisa kursi rumah, tempat tidur, rumah ICU, atau aspal jalanan. Pembaringan terakhir juga bisa kursi pesawat. Moda gear, kursinya loncat, yes, Anda masih di kursi, yes. Itulah pembaringan terakhirmu. Tapi kalau sudah dengar firman ini mau berubah. Nggak boleh gereja punya bisnis, nggak boleh. Supaya duit banyak, nggak boleh. Kolektor taruh di depan, supaya orang rame-rame ngasih. Nggak pernah ada di sini. Kolektor di jalan kan juga nggak ada. Kalau mau ada kotak di belakang, yuk kasih ditaruh di belakang sana. Kalau nggak pun pulanglah dengan sejahtera, selamat jalan, nggak masalah. Oke? Nggak ada itu. Intimidasi itu nggak boleh ada. Gereja harus menyuarakan kebenaran, mempersiapkan jemaat masuk langit baru bumi baru. Amin. Nah. Di pembaringan terakhir aku berbisik, Tuhan Engkau ada di sini. Kaulah yang menemani, setia mendampingi di lembah akhir hayat ini. Ku menantikan apa yang telah Engkau janji, bawaku ke negeri abadi, di mana Engkau ada, aku juga di sana, teduh di dalam rumah Bapa. Terdengar bahana kidung surgawi, penghuni surga gegap memuji. Sanjungan bagi Sang Maharaja, iring berpulangnya hamba yang setia. Saudara, kehormatan manusia itu terbatas ya, hanya sampai di rumah duka. Itu pun udah gak disadari sama si manusia yang mati. Kalau orang kaya kan itu kembang-kembang, bunga-bunga, keran bunganya banyak itu Pak, sampai bisa 3 truk tuh Pak. Gak cukup di dalam, masih di luar jualan-jualan itu. Wah, turut berduka cita, sepenanggungan apa, selama jalan lah gitu. Dan kalau hari mengantar ke kuburan, wah bisa 1 kilo, 2 kilo, wah. Forwardernya tuh yang top-top. Tapi kalau orang miskin, ya yang ngubur Pak RT doang. Dan keluarga dekat itu cuma 2-3 orang. Pakai mikrolet. Masalahnya bukan siapa yang mengantar, tapi siapa yang menjemput. Itu masalahnya. Makanya jangan gelelang-geleng lo. Jentrak-jentrik sombong lo. Lu modar lu gak ada yang jemput, ngerti gak lo? Bayangkan seorang hebat kayak Gaddafi yang begitu berani lawan Barat, akhirnya jangan tembak saya, ditembak juga loh. Bener-bener kan? Bayangkan betapa tragisnya pria gagah perkasa ini. Dan Anda boleh gagah di dunia, tapi kalau mati di hadapan pengadilan Anda gak bisa gagah lagi. Lebih baik sekarang Anda rendah hati mau berubah. Amin. Udah, Tuhan berkati. Amin.